Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di mana kita sudah sampai di tempat kajian lanjutan dan lanjutan dari Masjid Al-Ikhlas dari Binaga. Kita melanjutkan bahasan yang sebelumnya, dan tentunya ini direkam oleh masa sebelumnya direkam di kita sudah sampai pada tempat kita ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan yaitu tentang ucapan-ucapan perbuatan yang bisa menghilangkan tauhid dan atau menguranginya. Di mana kita sudah sampai pada pasal ke-10 dari bab keempat ini, sampai ke pasal 10 dari bab ini, yaitu tentang yang pokok laksanaannya, tentang pokok yang disebut pokok adalah ruqyah, tentang ruqyah dan tamami atau tamiman. Pokok dan tamami atau ruqyah dan tamimah ini antara perkara-perkara yang bisa menghilangkan tauhid atau menguranginya. Namun dalam permasalahan ini ada rincian hukum yang berkaitan dengan ruqyah, sehingga dimasukkan ke dalam pembahasan atau pasal atau ucapan dan perbuatan yang bisa menghilangkan tauhid atau menguranginya. Dalam menulis menunjukkan dari ruqyah yang berarti al-hukmah al-mati yuqabiha sahibul akhir, yaitu atau jangan beda yang dengannya orang yang sakit, ya, dia di ruqyah atau dijamin. Orang yang memiliki permasalahan, ya, seperti orang yang koma, orang yang memiliki komanya adalah suatu penyakit disebabkan serangan hewan beracun, ya, atau orang misalkan diserang oleh kaki atau kelelawar, ada yang misalkan kemudian jelma, nah itu disebut al-koma. Wasal dan as-sabak ini
gangguan jin, kesurupan dan yang semisalnya. Dan lain-lainnya diantara penyakit-penyakit. Ya. Atau diistilahkan al-azaim atau azimah. Nama lainnya al-azaim atau al-azimah. Dan ruqyah ini ada dua macam. Ruqyah ini ada dua macam. Macam yang pertama, apabila ruqyah tersebut bersih dari unsur syirik. Bersih dari unsur syirik. Bagaimana bersih dari unsur syirik? Artinya di dalam ruqyah tersebut tidak ada unsur berdoa kepada selain Allah. Tidak ada unsur berdoa kepada selain Allah. Memang ada ruqyah yang seperti itu, maksudnya yang berdoa untuk Allah sesuai banyak. Ya, karena ruqyah ini populernya itu sampai. Jadi kita populernya sampai itu adalah ruqyah. Dan ruqyah itu kita tahu di saja dia. Ya, bahkan di antara agama lain itu ada yang mempraktikkan ruqyah. Tapi dengan yang mengandung unsur syirik. Ya. Bahkan kita mendengar mungkin beberapa tahun belakang ada seorang hafiz korban, ya, korban dia pindah agama, kemudian diaktif di agama tersebut, dia akhirnya melakukan ruqyah. Nah, ruqyah dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan alam yang dia ada. Sesuai dengan apa yang dia itu ruqyah. Itu yang dicapai. Nah, maka dalam Islam ada ruqyah. Dan ruqyah terbagi menjadi dua kali. Pertama adalah ruqyah yang bersih dari unsur syirik. Nah, pertama ruqyah, ya, di mana dalam ruqyah tersebut dia mengadakan kalimat seperti ini. Ma'adad bila Rasulullah. Ma'adad ya Rasulullah. Nah, ini syirik. Di mana dalam ruqyah tersebut dia meminta al-mindah, meminta bantuan terhadap selain Allah yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah ini berarti ruqyah yang mengandung unsur syirik. Nah, maka daripada yang pertama adalah ruqyah yang bersih dari unsur syirik, yaitu dibacakan kepada orang yang sakit sesuatu dari ayat Al-Quran. Sesuatu dari ayat Al-Quran, ya. Atau dia membaca doa yang mengandung unsur isti'adzah, meminta perlindungan dengan memanggil nama Allah atau bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Contoh misalkan ruqyah dengan surat Al-Falaq dan surat Al-Nas. Qul a'udzu birabbin falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ini bertawassul, meminta perlindungan dengan memanggil nama Allah. Atau misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Atau dengan sifat-sifat Allah. Contoh misalkan dalam doa ketika kita singgah di tempat yang asing, di tempat yang kita merasa khawatir dan sesuatu di tempat tersebut, a'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq. Itu ruqyah. A'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq. Maka ruqyah yang seperti ini dimulaikan. Atau contoh lagi misalkan hadis ada doa yang mansur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'tika, Allahu yashfika. Ya,
dengan menyebut nama Allah itu merugikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'tika. Dan dari segala sesuatu yang mengganggu. Min syarri nafsin atau ayat hasidin, dan dari kejahatan jiwa dan mata yang hasad. Allahu yashfika. Allah yang menyembuhkan. Ini ruqyah. Boleh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'tika. Min syarri nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika. Atau bersama Allah mengatakan al-hibil ba'sa. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifa'an la yugadiru saqama. Atau kalimat-kalimat yang semisal dengan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kesembuhan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ruqyah tersebut. Maka yang seperti ini hukumnya mubah. Mubah itu jadi boleh. Jadi hukumnya mubah, dibolehkan. Ya, hukumnya dibolehkan. Tapi bila ada sesuatu kepada Allah, dikarenakan dari seseorang pernah merugikan. Walaupun Allah yang pernah memerintahkan untuk meruqyah, wajazna dan membolehkan, dan membolehkan meruqyah, dan itu pernah diruqyah ketika sakit atau jadi menjelang wafat itu pernah diruqyah oleh istrinya Aisyah. Itu diruqyah itu hukumnya mubah. Hukumnya boleh, walaupun kalau pimpinan itu tidak boleh, karena mengalihkan orang. Jadi pimpinan itu orang itu kurang. Tapi mungkin yang sendiri hukumnya boleh, hukumnya boleh, boleh ini dilakukan. Nah, kemudian diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan kunna nara'i fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tarafina? Kata Abu Bakar lahu kami pada rasanya tidak suka meruqyah, suka capek-capek. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang sunatnya capek-capek tentang meruqyah? Bapak mengatakan, menjawab, ibu apa yang paparkan kepadaku ruqyah kalian. Jadi dipaparkan bagaimana untuk cara ruqyah kalian. Nah, kemudian kata Nabi, la sabil malam aku syirkan. Tidak masalah ruqyah tersebut selama tidak ada unsur syirik di dalamnya. Selama tidak ada unsur syirik di dalamnya, unsur syirik tadi misalkan mengandung unsur perbuatan kepada selain atau kemudian dengan orang asing ini jangan-jangan yang jelas, karena kalau jangan-jangan yang tidak jelas bisa jadi ada unsur syirik kita tidak tahu ya. Dan yang biasa dilakukan oleh para guru itu mungkin dengan orang asing dengan jamai-jamai yang tidak jelas kalimatnya, atau dengan simbol-simbol yang tidak dipahami. Nah, ada yang mengatakan simbol-simbol tersebut adalah berasal dari huruf Suriani. Ya, dari bahasa Suriani. Karena bahasa Suriani itu seperti bahasa di zaman Nabi Isa ini. Bahasa ini banyak digunakan oleh para guru. Terutama yang masyhur melakukan ilmu sihir adalah Yahud. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu
Dan mereka kalau diikuti mengikuti apa yang dibaca oleh para tukang sihir, ya, apa yang diikuti oleh syaitan buat syaitan. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan di kerajaan Nabi Sulaiman. Karena ketika itu Nabi Sulaiman semasa hidupnya merazia, ya kan, istilahnya apa, musyrik kita sihir. Jadi razia oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, itu dibongkar kembali oleh syaitan. Nah kemudian syarat-syarat tersebut berhubung ada di ilmu Nabi Sulaiman, sehingga para pengajian sekarang merasa itu bukan ilmu perkara, ini adalah ilmu warisannya Nabi Sulaiman. Nah, maka dilangkah oleh Allah. Dan dari dulu seperti itu. Jadi mereka menisbatkan ilmu tersebut kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak akhir kan? Maka kata Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak akhir, maksudnya bukan ada dari sihir. Walakin asyayatina kafir. Yang kafir itu saya rasa yu'allimuna an-nasa sirra. Mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Makanya orang sihir itu menggunakan bahasa Suryani. Tapi bahasa Suryani itu tidak seperti yang diucapkan oleh yang sekarang kita dengar. Semuanya itu kalimatnya. Yang kita mengetahui firman Allah, firman Allah ada kufran wa. Jadi saya tadi itu bahasa Suryani, bukan seperti itu. Ya, untuk orang kita yang dikasih panggung. Baik. Jadi tidak masalah apakah kemudian selama tidak ada ilmu syirik, selama yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran atau doa yang bersih, atau doa yang jelas yang intinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebelumnya Allah, nah berkata Imam Suyuti rahimahullah, وقد أجمع الله على جواز الوقوف فيما اجتماع ثلاثة شروط. Dan ulama sepakat bolehnya rukyah kalau terpenuhi 3 syarat. Jadi rukyah itu dibolehkan kalau terpenuhi 3 syarat. Pertama, antakuna bikalamillah, yang dijadikan yang berbeda itu adalah kalam Allah, yaitu Al-Quran. Jadi yang dijadikan jaminya adalah kalam Allah, yaitu Al-Quran. Ya, atau biasma'illah wa sifatihi, atau dengan nama-nama dan sifat Allah. Contoh tadi, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yuhib, min syai'in subhanahu wa ta'ala. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Contoh seperti ini. Atau Al-Quran sebagai salah satu contoh apa? Sekelompok sahabat mereka bertamu ke salah satu kabilah. Kemudian kabilah tersebut menolak. Akhirnya tidak mau menjamu atau menerima tempatnya sebagai sahabat tersebut. Nah kemudian pimpinan kabilah tersebut tersengat dimakan racun. Nah kemudian salah satu di antara mereka yang terpikir barangkali dari sekelompok orang tersebut di antara mereka ada yang disebut rukyah. Ini dipanggil. Dan apakah di antara kalian ada yang rukyah sebelumnya atau rukyah? Dikarenakan sekelompok semangat tadi itu tertangkap dan ditolak. Ya, itu dengan sifat manusiawi. Ada yang melakukan jangan kemudian kemudian sampai kamu memberikan sesuatu imbalan kepada kami, sampai kalian memberikan
seimbang kepada kemudian disetujui dan para sahabat tersebut meruqyah dengan dibacakan Al-Fatihah. Terus meruqyah sampai akhirnya sembuh. Sebagian keluarga tersebut dengan hadis Rajul Salim. Rajul Salim seseorang yang selamat. Jadi mereka kata Rajul Salim, padahal dia sudah hampir kecelakaan karena sedang tidak ini disebut dengan istilah tafa'ul. Istilah tafa'ul. Jadi memberikan nama sesuatu dengan menilai berharap itu menjadi doa, itu menjadi baik kebaikan. Itu disebut tafa'ul. Contohnya seorang ibu, anaknya tidak kenal, kemudian dia ambil anak soleh dari soleh, itu sebut tafa'ul. Berapa itu diambil soleh baju itu jadi nah ini tafa'ul itu nanti maju dengan seperti itu. Nanti mengatakan tasyahud itu mengenal siapa wajib itu belum tahu. Nabi ini maju semangat dari tahu tadi ya optimis. Contohnya itu misalkan anak gagal kita panggil soleh gagal kita menjadi tujuannya apa supaya jadi orang tersebut jadi soleh jadi gagal jadi pintar. Itu adalah masalah seperti itu. Dan habis serang dengan al-fa'ul atau dengan apa? Kalau maksudnya tapi ini pimpinan kalian ini disebut Rajul Salim, orang yang selamat, berharap dia selamat dari penyakit tersebut. Dan kemudian diruqyah oleh sahabat dan sembuh. Nah, kemudian diberikanlah beberapa ekor kambing. Dan sahabat tersebut oleh kabinet tadi karena sudah membantu pemimpinnya meruqyah dan sembuh. Kemudian sembuh. Nah, setelah ada sahabat tersebut menerima ibadah beberapa ekor kambing tersebut, ada mereka bingung. Yang saya lakukan baik. Ya, yang saya lakukan itu aja. Jadi meruqyah tidak ada pertimbangan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi kenapa pernah kejadian tersebut. Kemudian kata Nabi, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk meruqyah? Kemudian kata Nabi, kalau begitu saya juga beri bagian tadi kami kata sebelum ini syarat kami membolehnya bahasa tersebut. Tapi kemudian yang kedua syarat yang kedua adalah aku nanti bisa dan awaki. Wa ma'ana. Kenapa dengan bahasa Arab dan apa yang diketahui maknanya? Jadi sesuatu yang kita tahu maknanya. Ini bukan kalimat-kalimat yang jelas. Ya, bukan dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga, anhu nama anna ruqyah al-fasir bidzalika bal bi haqqillah ta'ala. Kita harus berkeyakinan bukan ruqyahnya yang diminta, tapi kesembuhan itu dari Allah. Nah, ruqyah hanya dijadikan sebab saja. Hanya disebutkan sebab syar'i dan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruqyah itu bagian dari doa. Ini bagian dari doa sehingga misalkan kalau yang ruqyah kira-kira ini berapa doa bisa sembuh ya? Tahu kan oleh Allah. Yang tahu. Tergantung Allah memberikan istilahnya apa diperlukan doa yang seperti tersebut. Dan sebetulnya itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi bisa dilakukan secara mandiri jangan tergantung kepada ruqyah. Tidak terlalu secara mandiri. Itu syarat kebolehan ruqyah tadi harus dengan Allah atau dengan nama-nama dan sifat Allah dengan bahasa Arab dan yang diketahui maknanya dan ketiga jangan diyakini ruqyah tersebut memberikan pengaruh secara sendirinya
tapi yang kita bahwasanya rukyah tersebut akan bermanfaat apabila Allah mentakdirkan atau mengizinkan. Nah, kemudian keinginannya seperti apa? Keinginan rukyah al-yuqrah wa yulfaz al-mahdir, yaitu dibacakan dan ditiupkan kepada yang sakit. Itu berarti dibacakan kemudian ditiupkan. Surah Al-Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiupkan sambil ada sedikit ludah. Nafas itu tiupan ada sedikit ludah. Ya, baik. Al-Qur'an wa yusallal apa dibacakan di ayat. Ya, surah Al-Fatihah tadi dibacakan di ayat, misalkan kalau pakai Ibnu Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, beliau berkasih kepala yang sangat hebat. Kemudian beliau mempunyai ayat Zam-Zam dan 7 kali beliau membaca Al-Fatihah. Dan kemudian dia minum. Kemudian dia minum dan dia langsung minum. Makanya bisa setelah tadi bisa mungkin kita ambil kalau punya Zam-Zam ya Zam-Zam. Kalau enggak ya mungkin biasa kemudian kita bacakan Al-Fatihah ataupun ayat-ayat yang lain. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dibacakan. Kemudian ditiupkan. Apa yang berapa yang harus kita rutin? Ya terus aja rutin misalkan. Biarlah maka bisa sebut dengan Allah. Ini dibacakan di ayat kemudian diberikan minum kepada yang sakit. Diberikan minum kepada yang sakit. Artinya kita belajar ini sebenarnya tidak tergantung kepada rukyah. Apalagi kita tidak tahu rukyah tersebut syariat atau tidak. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu rukyah syariat atau tidak. Karena sekarang banyak orang rukyah syariat, tapi sebelum rukyah syariat itu jahil mengambil mafidah. Jadi tidak mengambil mafidah. Biasanya mengambil masalah rukyah sedikit. Ya. Misalkan ada tidak apa tidak benar yang tidak perlu. Apalagi kalau sebelumnya sudah melakukan ini, tidak sudah. Kalau sudah melakukan perkara ini dulu, ini dulu. Atau sekarang misalkan dia itu sakit biasa, atau bisa jadi sakitnya sakit memang, ya. Kemudian dikaitkan orang ini misalkan A, PP, Ibu, kayaknya ada yang air mata dia, air mata dia apa? Air mata jauh. Menurut dia misalkan di rumah PP, halaman khusus beberapa kalimat. Air dulu ini dulu. Seperti ini. Jadi kalau kita sakit nggak penting siapa yang menjadi penyebab kita sakit, yang penting sembuh. Rukyah saja, nggak usah menakutkan ini sebabnya siapa. Kalau rukyah saja, nggak usah nanti saya tahu sebabnya apa. Nah, kecuali memang terbongkar kita sendirinya. Kalau dalam istilah bahasa Sunda, bikin halapan cuma. Maksudnya apa? Kejadian tersebut terbongkar dengan sendirinya. Ya, terbongkar dengan sendirinya. Kenapa? Saya punya saudara di sepupu. Dia dan mengatakan sihir. Kenapa? Kenapa dia tahu? Karena yang dengarnya ngomong terdengar, jadi bocor. Jadi dia sejarahnya dia mengatakan kalau saudara saya sampai mati. Ya, dengan sebenarnya dia akan membeli apa dia benar. Itu berarti kan
mufrad dengan sendirinya. Ya. Pernah kita sebutkan ada reaksi, jadi reaksi. Ini dia mengatakan masjid bukan soal perkara juga, karena berbongkar dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Mana bersama ini perkara ini. Ya, Nabi pernah disebut orang yang tidak nanti tidak tahu disebut kecuali setelah diberitahu oleh malaikat Jibril. Berdasarkan apa itu? Ya, berdasarkan apa? Nabi pernah disebut orang Yahudi dan diberitahu oleh malaikat Jibril. Baik. Nah, sebagaimana tadi dalam hadis bin Ais radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengambil tanah dari Tuhan, mengambil tanah dari Tuhan, bukan tempat. Pada tahun ini, kemudian diambil tanah tersebut dijadikan disimpan di wadah sumber apa di mana, kemudian dibacakan ruqyah dan ditiupkan pada dengan air, wasoba kemudian diguyurkan. Ini di antara ruqyah dan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Fiqh bab Al-Qur'an. Hadis Sahih bin Bais itu di antara metode ruqyah. Ya. Baik, ini yang pertama yang dimulaikan yang bersih dari unsur syirik. Ya, ruqyah yang bersih dari unsur syirik, dan ruqyah ini termasuk salah satu yang antara bentuk pengobatan. Makanya dalam surat Al-Qiyamah itu disebutkan hal nabi al-batin ta'iyya wa ilaman ya, ingatlah tidak berhenti ya, kita tidak terhenti apabila ruh sampai ke taraqi, sampai ke kerongkongan seperti itu. Hal ila radil taraqi wa qila, kalau sudah seperti itu dikatakan mana siapa yang bisa mau tidak? Ada siapa yang bisa mau tidak tahu bahwa sudah akhirnya tiba. Ya walaupun annahu firaq, dan dia sudah yakin dia akan berpisah dengan dunia ini. Nah, disebutkan tadi wah, mungkin ruqyah. Nah, kemudian baca yang kedua, mana huruf ila syirik. Ruqyah tidak steril dari unsur syirik. Ya, ruqyah yang tidak steril dari unsur syirik. Yaitu apa? Wahiyal Qur'an yusna'an fiha illallah. Yaitu ada yang di dalamnya ada unsur isti'anah, minta pertolongan dengan selain Allah. Min du'a ghairilah. Misalnya ada unsur berdoa dengan selain Allah. Ini menunjukkan mana dia Rasulullah, mana dia Al-Aidus, mana dia Al-Zainali, mana dia Husain, mana dia Badawi misalnya. Ini unsur berdoa kepada selain Allah. Ini syirik. Ya. Wal istighatsah wal istinadhi. Ada unsur istighatsah dan istinadhi dengan selain Allah. Apa sih istighatsah? Istighatsah itu doa. Tapi lebih spesifik dikatakan istighatsah. Kalau kita berdoa dalam ketika kita sedang menghadapi kesulitan, itu namanya istighatsah. Jadi ketika kita sudah merasakan titipan dan berbagai musibah, berbagai kesulitan, kemudian kita berdoa kepada Allah berdasarkan saya dari musibah ini, dari musibah ini, nah itu namanya istighatsah. Atau dengan kalimat al-isna ya Allah, al-isna ya Allah, al-isna ya Allah, itu istighatsah. Nah, beristighatsah dengan selain syirik. Contohnya kalimat ya, al-isna ya Rasulullah, atau al-isna ya Husain, al-isna ya Nabi misalkan. Ini syirik.
berdoa, beristighfar dan selain Allah beristighfar. Apa itu istighfar? Kalau istighfar ini kita khawatir dengan sesuatu, kita berpindah namanya istighfar. Kalau istighfar kita sudah perhatikan kesulitan tersebut, kita sudah mengalami kesulitan tersebut, kemudian kita berdoa kepada Allah supaya kesulitan tersebut diangkat, itu namanya istighfar. Tapi kalau sekarang kita mau menghadapi sesuatu yang kita khawatirkan, mau menghadapi sesuatu yang kita takuti, makanya tadi ketika kita datang ke suatu tempat yang kita khawatir tentang sesuatu, kita beristighfar. Ya, a'udzu bika min syarri ma khalaq. Ya, kita beristighfar seperti itu. Itu kalau doa yang minta secara waktu doa. Kalau isti'anah minta pertolongan secara waktu itu namanya isti'anah. Ini doa-doanya. Namun tidak ada namanya terkait isti'anah, istighfar, itu istighfar, itu semuanya doa. Cuma kalau istighfar minta ampun. Kalau istighfar kita minta ampun seperti itu. Nah, baik. Kalau di asmaul jin, misalkan merupakan itu kita menyebut nama jin. Ya, misalnya bisnis Jibril, misalnya dengan nama Jibril, ya. Baik. Atau misalkan dia memanggil ada bahasa Suriani, itu bahasa Suriani ada. Itu maksudnya nama iblis. Dipanggil misalkan nama iblis, misalkan. Ya. Baik, atau misalkan dengan memanggil nama malaikat. Memanggil nama malaikat, misalkan di sini Jibril. Ya, atau dengan menyebut nama Nabi. Bismi Isa, misalkan Bismi Muhammad, Bismi Muhammad dan Bismi Saleh. Atau menyebut nama Soleh. Misalkan apa? Biarlah terjadi hari ini, misalkan. Atau dengan yang sebesarnya. Maka ini bukan diwajibkan ini bentuk doa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah ini merupakan syirik akbar. Syirik besar. Yang satu konsekuensinya apa? Menyebabkan pengambilan keluaran Islam itu hukumnya. Hukum akhirat yang telah berkata dan mereka mendapatkan ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa sebelumnya dan mengampuni dosa yang itu bagi siapa yang dikehendaki. Inna Allah yusyrik billah wa yahkum al jannah wa amruna. Sesungguhnya apabila dia menyebutkan Allah akan kepada surga dan neraka. Inna alladziina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikiina fi naari jahannam khalidina fiha. Oleh urusan kalian, khususnya orang kafir, ketika ada kita dan orang musyrik, mereka ditempatkan di dalam jahannam, di dalam selama mereka sebelumnya. Dan orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat. Kata siapa kata Allah dan contoh apa benar wahai Allah ini bagian dari tubuh kita. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Maka yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sesuatu yang tidak bisa mengijabah untuk disebut kiamat. Dan berdoa kepada selain Allah disebut syirik. Tapi dalam surat Az-Zukhruf Allah Ta'ala berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa tusmi'uhum fastajaba lahum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkihim wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Kalau kalian berdoa kepada mereka, kepada berhala, memberi itu atau siapapun selain Allah, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar
Ya, padahal jelas sebenarnya tidak akan berjalan materi. Walau seperti itu, kalau mereka benar, mas saja tidak akan bisa mengiyakan, tidak akan bisa mengabulkan kebenaran Allah. Wa yawma qiyamah yaquluna bisyirkihim. Dan nanti hari kiamat mereka tersebut, mereka yang disebut sebagai Allah akan mengingkari kesyirikan dari mereka. Doa karena sekarang itu hukum syirik yakfuruna bisyirkihim. Mereka mengingkari syirik tidak dilakukan oleh hari ini. Wa la yu'minu dan tidak ada yang bisa menghalalkan kepada sesuatu lain seperti Allah yang Maha mengetahui secara rinci. Nah, kemudian Allah pun diberi kesempatan. Nah, ruqyah yang tidak dengan bahasa Arab, ruqyah yang tidak dengan bahasa Arab, Allah atau dengan sesuatu yang tidak diketahui maknanya, itu yang disebut dengan lokasi. Ya, kalau di kita ada disebut dengan jawaban. Kalau yang jawaban, yang jelas, yang jawaban. Pokoknya dengan kalimat-kalimat yang enggak jelas. Ya. Kenapa lihat manusia yang kufur atau syaitan atau marahi makna? Karena khawatir kalau yang tidak diketahui maknanya kemasukan ke dalamnya unsur kekafiran atau unsur kesyirikan. Kalimat kufur, kalimat syirik sedangkan tidak tahu. Nah, ruqyah yang seperti ini mampu. Ruqyah yang seperti ini telah terlarang. Jadi diharapkan. Baik. Nah, sekarang kami pembahasan selanjutnya adalah kami atau tamani. Ini bentuk jalan dari kami ini. Nah, tamani atau tamani ini sesuatu yang dinaungkan ke anak kecil dulu. Ya, pakai tali kasur biasanya. Pakai tali kasur, kemudian ada benang. Benang, ada kain. Di dalam itulah apa yang ditaruh. Itu tamimah. Ya, tujuan orang dulu itu apa? Untuk supaya anak tersebut terhindar dari penyakit lain. Ya, atau kalau kita PDKM supaya tidak demam, atau supaya tidak cingeng. Ya, kalau orang dulu kita supaya anaknya tidak terjadi penyakit cacingan. Ya, karena anak-anak dulu sebetulnya mainnya apa? Main anak, gitu kan? Ya, main anak dulu itu. Bahkan jauh anak dulu ya. Ada bukan tanah kering yang sudah jadi seperti pasir, main anak dulu. Di gunung ke apa di lawang ke. Kemudian malas ambil air bikin sini. Karena bikin kue-kuean. Main anak dulu seperti itu. Ya, dengan bikin kue-kuean anak yang kering itu yang sudah kayak pasir. Ya kalau lagi musim kemarau ini biasanya di lapangan voli kalau ada misalnya di gunung kita main kue-kuean dulu. Kemudian sama situ begini gitu. Dia malas ambil air, dia kencingnya itu kan dia kan berbentuk itu mainan anak jangan dulu. Untuk ngalamin ke, kan? Dan ngalamin itu ngalamin old school anak zaman dulu. Nah, orang dulu dipakaikan itu untuk supaya anaknya tidak kencingan, supaya anaknya tidak mudah sakit. Itu tamimah. Itu tamimah. Bahwa juga al-tamimah dengan bisa. Bahkan karena laki-laki dewasa dan perempuan dewasa itu pakai itu. Ya, atau mungkin aja di kendaraan, di kandungan, jimat gitu kan. Ya, sesuai dengan di kendaraan itu tamimah namanya. Baik.
dijadikan harum misalkan. Atau ditulis sebagai ayat Al-Quran seperti ayat kursi dan yang semisalnya. Atau ditulis Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah tentang sifat-sifat Allah. Nah, digabungkan atau dikabulkan untuk pengobatan. Dianggap itu sebagai sebab untuk pengobatan. Ya, untuk sebab pengobatan. Nah, kalau yang macam seperti ini, ulama berbeda pendapat mengenai hukum menggantungkannya adalah pendapat. Jadi tamimah yang dari Al-Quran atau dari sesuatu dari ayat Al-Quran atau dengan dituliskan Asmaul Husna. Nah, ada dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama boleh. Pendapat pertama hukumnya boleh. Dan diriwayatkan di antara yang membolehkan ini dari kalangan sahabat adalah Aisyah, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau yang melarang Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud. Artinya di sini sahabat berbeda pendapat di dalam masalah ini. Nah, maka di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama boleh. Yang di antaranya adalah pendapatnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan ini lahir yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang ulama yang berpendapat dengan pendapat ini di antaranya Abu Ja'far al-Akhir. Kemudian termasuk Ahmad bin Hanbal di salah satu riwayat darinya. Nah, ini salah satu pendapat dari mazhab Hanabilah. Yang membolehkan mazhab tersebut. Nah, kemudian mereka mentafsirkan hadis larangan hal tersebut, larangan menggantung tamimah, kalau tamimahnya itu mengandung unsur syirik. Nah, kalau tamimahnya itu mengandung unsur syirik, misalkan tamimah itu tadi nama jin yang dimasukkan, misalkan apa unsur berdoa kepada selain Allah yang dituliskan, misalkan itu nggak boleh. Itu dibawa kepada hal tersebut. Baik, pendapat yang kedua, pendapat yang melarang. Dan ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, dari kalangan sahabat Ibnu Abbas, dan juga lahir dari pendapatnya Hudzaifah. Ya, sahabat juga dan Uqbah bin Amir dan Ibnu Uqail radhiyallahu anhu. Dan pendapat ini dipilih oleh sekelompok tabi'in. Dipilih oleh sekelompok tabi'in yang melarang tamimah walaupun dengan Al-Quran. Dan di antaranya para murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini banyak dipilih oleh para pengikut mazhab Ahmad. Ya. Dan Hanabilah mengakhirin istilahnya apa mengukuhkan pendapat ini. Nah, mereka berdalil dengan riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Innal wudu'a tama'in wa tiwala syirkun." Sesungguhnya jampe-jampe, tamimah-tamimah dan tiwala adalah syirik. Nah, jadi mazhab Tirmidzi berdalil dengan keumuman dari beralasan dengan keumuman dalil dikatakan jampe-jampe rupiah tadi, kemudian tamaim dan tiwala itu syirik. Nah, kalau rupiah kan ada pengecualiannya, ada hadis yang mengecualikan, makanya boleh rupiah ini. Nah, sedangkan kalau tamimah ini tidak ada pengecualiannya. Tamimah ini tidak ada pengecualian, tidak ada hadis lagi yang mengecualikan. Nah, yang ada adalah penafsiran. Yang ada adalah penafsiran. Baik. Kemudian tiwala apa tiwala? Tiwala ini yang dikenal dengan kita ilmu perek. Tiwala ini ilmu perek. Nah, dilakukan oleh ibu-ibu khawatir suaminya terpikat dengan laki-laki lain, suaminya dipelek. Ya. Nah itu biar
atau sebaliknya, ya, atau bisa jadi dia tertarik dengan laki-laki dan menggunakan itu, sebaliknya laki-laki ingin melihat perempuan itu diwali syirik, itu nggak boleh. Jadi diwali sesuatu yang mereka lakukan, mereka klaim itu bisa menyebabkan seorang perempuan lebih dicintai oleh suaminya, atau seorang suami lebih dicintai lagi oleh istrinya, karena untuk kehilangan sampai di kalian misalnya. Ini termasuk syirik. Nah, dan pendapat kedua ini pendapat yang sahih. Nah, pendapat kedua ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang sahih berdasarkan tiga alasan. Berdasarkan tiga alasan. Alasan pertama, keumuman larangan. Tidak ada yang mengkhususkan bagi keumuman larangan tersebut. Berbeda dengan bab ruqyah tadi. Kalau ruqyah ada dari lain yang mengkhususkan, jadi dibolehkan ruqyah yang tidak mengandung syirik. Nah, kemudian kedua, satu tadinya menutup pintu keburukan. Kenapa? Karena kalau dibolehkan dari Al-Quran, nanti akan berkembang, nanti akan membolehkan dari perkara-perkara lain. Nah, untuk menutup itu maka dilarang. Artinya apa? Dengan Al-Quran saja tidak boleh, apalagi dengan perkara lain. Ya, menutup celah itu. Alasan kedua. Alasan ketiga, ya, apabila yang digantungkan itu Al-Quran, maka ini dapat apa? Orang yang menggantungkan Al-Quran di dirinya pertama menghinakan Al-Quran. Nanti misalkan dia bawa ke WC, dia bawa ketika buang hajat, ya, atau nanti terbuang masuk ke tong sampah dan yang semisalnya. Maka dengan tiga alasan tersebut, pendapat yang kedua adalah dilarangnya mempraktekkan tamimah walaupun dari Al-Quran, walaupun yang ditulis adalah Asmaul Husna. Dan ini pendapat yang kedua berdasarkan tiga alasan tadi. Nah, kemudian macam yang kedua dari tamani. Nah, jadi tamani atau tamimah yang selain dari Al-Quran, seperti dari tasbih, dari tulang, dari cangkang, dari tali, dari selang bekas, misalkan ya dari paku, yang digantungnya misalkan apa? Paku, atau nama-nama setan, nama-nama jin atau asing. Kalau asing ini simbol-simbol tidak jelas. Contoh kalau orang yang usul, ustadz pun, diberi nanti raja-raja. Ya, diberi nanti raja-raja, baik berupa kertas atau kain. Nanti ada simbol-simbol. Ya, ada simbol-simbol. Tadi simbol-simbolnya bisa jadi dari bahasa Suryani. Tulis bahasa Arab, itu suku Arab di kota Amman. Ya, simbol yang kita tidak ketahui mungkin itu bahasa Suryani. Kemudian ada bahasa Arabnya, misalkan alif, ba, ta, sa, dengan abajadin. Itu apa? Abajadin. Bahkan terkadang ada nama sayuran atau nama yang tidak diketahui, contohnya apa? Kermir. Itu kadang ada nama anjing. Kermir. Tadi misalkan tadi ada teo misalnya. Atau nama-nama yang lain. Ya. Bahkan ada kalimat yang tidak jelas. Ya. Sementara ada yang seperti itu saya baca terus memahami, dan di sini itu bismillah, biqudratillah, bidzillah. Ini kalau bidzillah itu kan lawan dengan lawan Allah. Ada kufur. Ya. Dengan lawannya Allah. Ada yang seperti itu. Biasanya pakai simbol-simbol bintang Zionis, bintang Daud, kan? Bintang Daud, pakai bintang seperti itu. Atau misalkan berbentuk pedang, ya berbentuk pedang, atau berbentuk yang lain, atau berbentuk
yang lain. Atau kadang-kadang ada yang istilahnya apa, berbentuk makhluk aneh, apa itu? Nah, ini jelas terapkan mulai seperti ini. Baik, dan kita masuk ke musyrik. Dikarenakan dia tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menggantungkan selain nama Allah, tergantung kepada selain Allah dan menggantungkan selain Asmaul Husna dan sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya. Dan di dalam hadis tersebut, atau dalam hadis dikatakan man alqa syai'an bila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan, tergantung kepada sesuatu, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut. Ada tidak akan ditolong oleh Allah. Ya Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut yang dia tergantung dengannya. Maka barang siapa yang tergantung kepada Allah, bersandar kepadanya, menyerahkan urusan kepadanya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dan akan mendekatkan sesuatu yang jauh darinya dan akan memudahkan urusannya. Makanya apa doa sebelum berangkat dari rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa keutamanya orang yang melakukan tadi? Dengan menyebut nama Allah. Bak di sini bak isti'anah. Maksudnya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Yang bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang mengatakan tersebut, bahwa kita, kamu diberi kecukupan, bahwa kita dan kamu dilindungi, bahwa kita, kamu mendapatkan petunjuk. Coba orang yang tergantung kepada Cina, lupa ini apa stres. Oh, dari bawah gimana? Stres. Nah, kemudian orang siapa yang tergantung kepada selain Allah dan terhadap makhluk, baik dari jimat, tamimah, ya, atau misalkan obat-obatan tertentu dan kubur, tergantung pada kuburan misalkan, maka Allah akan menyerahkan dia kepada sesuatu tersebut yang tidak akan menolongnya sedikit pun, yang tidak memiliki bagi manfaat dan manfaat, maka rusaklah akidahnya, merugi akidahnya, dan dia terputus hubungannya dengan Tuhannya, dan Allah akan menangkan dia. Allah akan menangkan dia. Kemudian yang wajib bagi setiap muslim adalah dia menjaga akidahnya, menjaga akidah dari hal yang bisa merusaknya atau menguranginya. Nah, maka janganlah berobat dengan obat-obatan yang menggunakan secara syariat dari tamimah yang seperti itu, ya. Dan jangan pergi kepada ahli khurafat. Jangan pergi kepada ahli khurafat. Bahaya akidah, bahaya harta, dan bahaya lainnya. Kadang-kadang banyak ahli khurafat ini nakal. Ya, betapa banyak orang yang rusak rumah tangganya karena ahli khurafat. Ibu-ibu datang ke ahli khurafat menyampaikan permasalahan. Ibu tidak cocok rumah tangga dengan suami. Nanti dia sendiri yang kawin. Ya, dia sendiri nanti yang merebut itu dari suami. Atau bisa jadi tidak dikawin. Di sini dia merasa ini persyaratan. Jadi nanti kalau datang berobat ke saya, misalkan, kalau datangnya itu malam jam 9, banyak kan orang seperti itu. Banyak orang yang seperti itu. Memang ada orang ya. Baik. Jangan datang kepada tukang sulap, tukang sihir untuk mengobati penyakit dari mereka. Kenapa? Li'annahum yudhiruna qalbahum wa qilatuhum, mereka adalah penyakit hati, nama merusak akidah, ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki.
Jadi rugi kalau berobatnya seperti itu tadi. Ini pentingnya menuntut ilmu. Ya, maka dari pembahasan ini kita memang perlu pengetahuan. Rugi itu tidak harus datang ke tukang rugi, bisa sendiri, bisa ngaji, bisa rugi, bisa berdoa, bisa rugi, ya, bisa merugi. Ya. Walaupun kadang sudah ada yang minta ujian saya sudah sanggup ya untuk menjelaskan ini. Setelah itu tidak lagi. Memang tujuannya supaya dia paham. Mau rupiah oke, datang. Di sebelum rupiah saya salamkan dulu. Di pandangan dulu tentang rupiah. Setelah itu mungkin harus berapa kali ini? Kita doa, tidak tahu tergantung bagaimana Allah memberikan kesembuhan atau sendiri juga bisa baca Al-Fatihah ya. Bisa Al-Fatihah bisa baca Al-Fatihah An-Nas dan bisa rupiah sendiri bisa. Kita lebih bertawakal kepada Allah dengan kita merupiah sendiri seperti itu. Nah, bantu nas sebagai keutamaan nafsi. Sebagian orang menggantungkan timah-timah balik untuk dirinya, padahal dia tidak memiliki penyakit. Tapi dia sebenarnya punyanya mental illness. Ya, gak ada apa sakitnya itu sakit waham, ngerasa sakit atau tidak. Jadi ngerasa sakit tapi enggak. Ya, jadi marahnya wahmi tadi. Dia takut dari penyakit air, takut orang asal, karena takut yang berlebih sehingga merasa sakit. Akhirnya manggil ke rupiah. Ya, baik. Bahkan yang lebih lucu lagi ada merasa ada gangguan jin atau yang misalnya ternyata ya, cocoknya dia berobat dengan siapa? Dibawa ke rumah sakit itu kan? Ya, dia mentalnya kena seperti itu. Itu bagian dari usaha. Baik, ada yang menggantungkan di mobilnya di mobilnya, ya. Atau misalkan atasnya juga buntut kuda atau buntut sapi misalnya digantungkan, atau gigi macan apa gitu, yang semisalnya seperti itu. Nah, atau di motornya, atau kalau dulu di rumahnya, di gudangnya, atau di pintu rumahnya. Di pintu rumahnya biasanya ada yang menempelkan bahwa cabai, kemudian apa lagi? Nah, bawang putih, bawang merah, bumbu masak ya, pakai susu sate, mending paman dari susu sate. Ya. Nah itu digantungkan di pintu. Tambah jerami ya, jerami padi gitu kan. Nah itu di sebagian wilayah masih ada seperti itu. Itu tentu macam tamimah sebagai perlindungan penjagaan. Nah, ya, atau di pokoknya digantungkan di pokoknya. Maka ini semua merupakan lemahnya akidah. Dan lemahnya ketawakalan kepada Allah. Dan penyakit daya hakiki lemah iman, lemah akidah. Urut terkait itu penyakit daya hakiki. Ya. Yang harus diobati adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan belajar tauhid dan belajar akidah yang sahih. Jadi penyakit sebenarnya itu dia jahil terhadap agama itu penyakit dia yang hakiki sehingga terjadi penyakit lain. Patut yang berlebih dan yang semisalnya. Baik, kita sudah membahaskan pasal ke-10 dari bab berapa tadi kemarin dan keempat. Baik, berapa menit lagi sampai jam berapa kita maksimal?
11. Hah? Maksimal jam 11. Kamu bilang maka sebenarnya atau siswa ini tanya jawab saja. Bertanya dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Ustaz banyak itu kan jin, kemudian Ustaz cetak jin. Itu bacain ayat apa tadi? Itu gimana? Boleh? Kan banyak tuh aku belum lihat apa banyak orang tanah atau dari masyarakat gimana? Baik, kalau memang terbukti orang tersebut ada gangguan, terbukti dengan orang tersebut ada gangguan, artinya bisa ya, kemudian diberikan oleh Tuhan. Itu nggak masalah kalau memang seperti itu. Ya, kalau memang seperti itu. Karena tadi ruqyah itu untuk huma di antaranya. Untuk kesal itu adalah gangguan jin. Gangguan jin atau berkaitan dengan istilah kesurupan. Ya. Dan para ulama sepakat artinya apa? Mungkinnya terjadi kesurupan. Para ulama sepakat mungkin terjadi kan kesurupan. Ini adalah bentuk pengobatannya adalah dengan ruqyah. Nah, adapun kalau ruqyah jamaah, nah itu didefinisikan oleh para unsur sendiri. Itu metode yang tidak syar'i. Ruqyah jamaah misalkan di kuburan kemudian diruqyah itu tidak syar'i. Menurut fatwa penulis kitab ini sendiri. Ya, kemudian itu biasanya orang-orang yang memang mungkin promosi ruqyah yang dia memang asuh yang mencari harta dengan hal tersebut. Nah, jadi kalau memang seperti itu ruqyah jamaah tidak disyaratkan. Jangan termasuk kekeliruan dalam ruqyah. Ya, bagaimana mungkin tadi dibacakan kemudian ditiupkan kepada orang ini jamaah ini gimana? Ya, seperti itu. Tapi benar ya ada yang menggunakan serupa yang betul kalau itu mungkin tidak seperti itu. Atau misalkan termasuk ruqyah dengan melalui HP misalnya itu juga salah metodenya. Metode yang lebih seperti itu. Dan juga Ustaz, ada nggak Ustaz bacaan yang disebut sama ulama yang Rasulullah sifat Nabi itu metode syariah sebetulnya. Yang metode syariahnya silakan itu luas, mau dimulai dari manapun misalkan ya. Tapi sebenarnya dimulai dari Al-Quran terlebih dahulu. Ya, dimulai dari Al-Quran terlebih dahulu. Atau ayat-ayat yang masyhur yang itu memang suka digunakan ruqyah seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian apa? Al-Mu'minun, kursi, itu mah luas. Boleh hanya Al-Fatihah saja boleh. Boleh dengan Al-Fatihah saja boleh. Boleh dengan satu Tuhan tadi satu saja itu masalah. Tidak masalah. Walaupun ada misalkan ulama yang menyusun urutan itu nggak masalah juga. Tidak harus seperti itu untuk memudahkan saja. Baik, silakan kalau mau bertanya. Oh ya, Ustaz mau nanya, tadi kan nggak salah itu kalau ruqyah diri sendiri itu harus bahasa Arab. Kalau misalnya kita kan punya keinginan
sesuatu atau apa, ini misalkan sentuh sesuatu, tapi dalam hati ya gimana tuh langsung ayat-ayat surat-surat yang mau kita pakai. Ya tentu kita punya yang berniat, jadi niat kalau misalkan kita sakit ingin sembuh, kemudian dibacakan ayatnya kan dalam hati, tapi ayatnya dibaca. Jadi apa tidak cukup doa itu hanya sekedar di hati. Nah, sebagian orang keliru misalkan ketika memahami sholat sir itu sholat yang bacanya tidak keras. Nah, seseorang itu keliru memahami sholat sir itu sholat bacanya di dalam hati, sehingga dari takbiratul ihram sampai selesai itu tidak baca apapun kecuali di hati. Itu tidak sah soalnya dia tidak baca apa. Tidak dikeluarkan. Ya, itu keliru. Jadi sholat sir itu tetap baca, tapi terdengar oleh diri sendiri. Itu sih ya. Karena kalau dia tidak baca tapi hanya dalam hati, itu tidak dikatakan membaca. Dan itu tidak dikatakan membaca. Jadi dibaca aja. Ada yang dilapaskan. Semua itu sebagai ada berjikat. Nah, jadi mengenai talaqut dunia, ya, ini ada beberapa pendapat dari ulama mazhab, ya. Ada beberapa pendapat. Nah, sebagian Syafi'iyah, kemudian yang lainnya tetap mereka sepakat niatnya di hati. Nah, namun sebagian mereka ada yang menganjurkan atau membolehkan talaqut, terutama bagi orang yang berpuasa. Kemudian masyarakat di madzhab Hanabilah dan saya lebih cenderung pada ini, sebagaimana dikatakan dan oleh Syaikhul Hasan dalam Tafsir apa waniyah mahalul qalb, niat itu tempatnya di hati. Wal ta'ahud biha bid'ah, dan melafazkannya itu bid'ah. Tapi itu hasil memang ada perbedaan apa dikatakan kalau kalian akhir, kalau saya lebih cenderung apa tadi yang mengatakan talaqut dunia itu bid'ah. Baik, dalam pertanyaan ini kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit materi selanjutnya. Dan kita satu lagi ya, pasal ke-12 tentang hukum bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, tadi bertawassul dan beristighotsah beserta beristighfar dengan makhluk. Ya, kita akan bahas yang sumpah dulu. Ya, kita kan sering dengar orang bersumpah yang populer sih ketika mengatakan bersumpah karena ingin supaya lebih dipercaya demi Allah, demi Rasulullah. Nah, bagaimana hukumnya di dalam Islam? Ketika kita mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, atau ya kalau di film ini hati-hati anak-anaknya demi yang tulus, pembom gitu. Ya, dia mengatakan demi yang tulus, ya. Dia bersumpah, hati-hati jangan diikuti. Ya, misalkan. Atau dia misalkan bersumpah dengan bahkan demi Ka'bah, misalkan. Wal Ka'bah misalkan. Atau misalkan wa baitil maqdis, demi baitil maqdis. Atau misalkan wa abi wa ummi, misalkan demi ibu dan bapakku. Ya. Atau wa amanati, misalkan demi amanahku. Ya, dan yang semisalnya. Al-halif atau dikenal dengan al-yamin atau sumpah. Jadi definisinya apa? Tujuannya tauhidul hukmi, ingin menguatkan suatu hukum
Nah, yang itu suatu pernyataan. Jadi orang bersumpah itu kan dia ingin menguatkan suatu pernyataan. Dengan cara apa? Bidzikri mu'azzamin, dengan menyebutkan yang diagungkan. Dengan menyebutkan yang diagungkan ala wajhil khusus, secara khusus. Dan sumpah itu memang tujuannya itu supaya orang itu lebih percaya. Jadi kita mengeluarkan pernyataan yang kita ucapkan itu dengan sumpah. Ya. Dan tadi takdim, ya, pengagungan itu hak Allah. Sehingga tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dan ulama sepakat adanya ijma bahwasanya sumpah tidak boleh kecuali dengan menyebut nama Allah atau dengan nama-namanya. Jadi dengan melafalkan Allah, contohnya wallahi demi Allah, atau dengan nama-namanya seperti Wal-Rahmani, Wal-Rahimi, Wal-Aziz, Wal-Jabbar, Wal-Mutakabbir, Wal-Ghaffari. Itu nama-nama Allah. Boleh bersumpah dengan nama-nama Allah. Atau Warabbil Ka'bah, dengan Tuhan yang menguasai Ka'bah Allah. Atau misalkan Warabbi Musa wa Harun, dengan Tuhan yang Nabi Musa dan Harun. Itu dulu biasa dipakai orang-orang Bani Israil. Misalkan nama Warabbi Musa, atau orang-orang Bani Israil dulu dia bersumpah dengan mengatakan Warabbi Musa. Ya. Baik. Atau dengan sifat-sifatnya. Contohnya apa? Biizzatillah, dengan kemuliaan Allah. Ya, biizzatillah. Atau biqudratillah. Nah. Dan ulama juga sepakat dilarangnya bersumpah dengan selain Allah. Dilarangnya bersumpah dengan selain Allah. Dan bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Walaupun nanti bisa jadi syirik akbar atau syirik asghar, tergantung nanti kondisinya. Jadi bersumpah dengan menyebut selain Allah itu bisa jadi syirik akbar atau syirik asghar. Sebagian ulama mengatakan syirkul muhtamil, syirik yang mengandung kemungkinan-kemungkinan, maksudnya kemungkinan syirik akbar atau syirik asghar. Berarti kan kalau syirik akbar konsekuensinya tadi dia keluar dari Islam, kalau syirik asghar tidak sampai keluar dari Islam, kemudian terjadi kepada dosa. Nah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau telah syirik. Dan syirik apa? Sumpah dengan selain Allah syirik asghar. Ini syirik kecil. Kalau syirik itu besar tapi tidak sampai pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik akbar pelakunya keluar dari Islam. Nah, namun bisa jadi bersumpah dengan selain Allah bisa berubah jadi syirik akbar. Itu apa? Illa idza kana ma'mur bihi mu'azzaman inda al-'abd ila darajati ibadatihi lahu. Kecuali apabila ma'mur bihinya, apabila yang dia bersumpah dengannya dia agungkan sampai kepada derajat ibadahi. Sampai kepada derajat ibadahi. Maka kalau seperti itu ini syirik akbar. Atau dia meyakini yang dia agungkan dengan sumpah tersebut sama akar dengan Allah. Nah, ini jatuh kepada syirik akbar kalau seperti itu. Nah, yang sampai berubah kepada syirik akbar di mana
mahkum ini dianggap sampai pada derajat pribadi seperti di zaman sekarang ini adalah kondisi para penyembah kubur, kondisi orang-orang yang suka menyembah kuburan atau kaum kuburiyun. Ya, itu kenapa? Fa'innahu yakhafuna man yu'adhibuhum min ashabil qubur aksar min khawfihim wal muqtamin. Jadi para penyembah kubur ini, ya, dia memiliki rasa takut kepada yang dia agungkan dari penghuni kubur lebih besar rasa takut mereka daripada kepada Allah, lebih besar pengagungan mereka daripada pengagungan kepada Allah. Sebagai salah satu contoh, di antara mereka kalau disuruh bersumpah dengan menyebut nama Allah, mereka akan ringan untuk bersumpah walaupun berbohong. Wani bersumpah demi Allah, wani demi Allah. Terus dia tidak takut kalau dia bohong. Dia berani bersumpah dengan menyebut nama Allah, walaupun dia berbohong. Tapi dia akan takut ketika coba kamu bersumpah dengan wali fulan atau dengan arwah Syekh fulan dan di sisanya, maka dia tidak akan berani kecuali bersumpah dengan menyebut namanya dalam keadaan jujur. Nah, kalau keadaan seperti ini, tentu ini berubah jadi syirik akbar, syirik besar. Nah, maka dari bihaitsu la tuliba min ahli man yahlifa bil wali alladhi yu'adhibuhu lam yahlifu bihi ila asma'i illa ila asma'i. Dengan artinya kalau dia minta untuk bersumpah dengan nama wali misalkan yang diagungkan, maka dia tidak akan berani bersumpah kecuali dia berbohong, jujur. Kecuali dia jujur. Tapi kalau dia minta sumpah dengan menyebut nama Allah, maka dia dengan akhirnya bersumpah walaupun dia bohong. Dengan akhirnya dia bersumpah walaupun dia kan berbohong. Tapi kalau disuruh bersumpah dengan nama wali yang diagungkan, maka dia tidak berani bersumpah kecuali jujur. Berarti ini pengagungan dia kepada wali lebih besar daripada pengagungan kepada Allah. Maka kalau keadaan seperti itu, bukan lagi syirik kecil, tapi itu berubah menjadi syirik besar. Berubah menjadi syirik besar yang menyebabkan dia berubah status. Tadinya muslim jadi musyrik. Yang menyebabkan dia berubah status tadinya muslim jadi musyrik. Tadinya mukmin menjadi kafir. Nah, fal halif ta'zimu lil maghlub bihi. Maka halif sumpah itu berupa ta'zim, pengagungan penghormatan kepada maghlub bihi-nya. Yang maksudnya maghlub bihi yang dia agungkan sehingga dia bersumpah dengan namanya. Maka tidak layak itu dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, pertama kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kedua, wajib kita ini menghargai sumpah. Maksudnya apa? Jangan banyak bersumpah. Jadi bentuk menghargai sumpah itu jangan banyak bersumpah. Jangan sedikit-sedikit bersumpah. Jadi sumpah itu ketika diperlukan. Contohnya apa ketika diperlukan dalam kitab Al-Qadha, dalam kitab pengadilan disebutkan dalam hadis, "Lau yuqan nas bid'awa lana rijalun amwal qaumin wa imanahum. Walakin al-bayyina al-mudda'i wal yamin liman ahad." Ini hadis ini umdah landasan bagi seorang hakim, bagi seorang qadhi. Ya, kalau sekiranya setiap dakwaan seseorang itu diterima dengan mudah, ini berbahaya. Jadi kalau setiap dakwaan pengaduan seseorang kepada hakim itu langsung diterima, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena nanti akan ada sekelompok orang yang mengklaim berhak atas darah dan harta seseorang. Dan nanti akan ada sekelompok orang yang
berani mengklaim berhak atas darah dan harta suatu kaum. Apa yang dimaksud dengan berhak atas darah dan harta suatu kaum? Contoh, misalkan saya mengklaim di hadapan hakim, saya punya adik saya dibunuh oleh fulan gelar misalnya. Saya menuntut hukuman kisos supaya gelar ini dihukum mati lagi. Kemudian hakim tersebut dia langsung mengatakan, oke, tuduhan pengaduan saya terima, al-wujub, angkat gelar, eksekusi mati. Bahaya. Kalau setiap tuduhan itu begitu saja diterima. Atau misalkan Pak Hakim, saya punya harta dirampas oleh siapa? Enggak Hakim. Saya ingin harta saya dikembalikan. Berapa jumlahnya? 200 juta. Tugas kalau itu saya akan masukkan, ambil secara paksa 200 juta dari Abdul Hamid, ambil kasihkan ke saya. Ini bahaya. Kalau setiap tuduhan itu langsung di ACC. Ini akan kacau. Stabilitas kehidupan masyarakat akan kacau. Maka Nabi memberikan barang-barangnya. Jadi kalau sekiranya setiap dakwah itu diberikan di ACC, maka akan ada sekelompok orang mengklaim berhak atas darah dan harta seorang. Walakin al-bayyinah al-mudda'i, akan tetapi si penuduh harus punya bukti. Si penuduh harus punya bukti. Nah, kemudian kalau si penuduh tidak punya bukti, si tertuduh untuk supaya bebas dari tuduhan, maka dengan menggunakan sumpah. Jadi kalau si penuduh tidak punya bukti, maka supaya si tertuduh bebas dari tuduhan, maka dia bersumpah. Bersumpah. Contohnya apa? Dalam kasus li'an. Ada yang tahu kasus li'an? Nah, kasus li'an ini ketika seorang suami memergoki istrinya berzina dengan laki-laki lain. Kan syarat ditetapkan hukum acara itu harus ada 4 orang saksi yang langsung melakukan langsung. Yang melakukan zina langsung, baru bisa ditegakkan hukum acara atau hukum sambung kalau masih bujangan beralah. Ya, ketika tidak terpenuhi transaksi atau tidak mengampuni dengan sendirinya, maka tidak bisa ditegakkan hukuman tersebut. Jadi kalau misalnya seorang yang menyaksikan kemudian laporan apa tidak akan diterima, dia terancam hukuman itu nanti ke hakim yang beristihad. Kalau seperti itu hakim yang beristihad lihat korina indikasinya. Tapi secara asal saksi secara langsung. Ya, karena laporan masih memungkinkan etika dan sebagainya. Itu nanti yang melihat perkara tersebut adalah hakim yang beristihad. Nah, kamu secara asal melihat langsung laporan, ya, atau pengaduan dari yang melakukan. Nah, kecuali seorang suami ketika dia mendapati istri seperti itu, maka ada cara lain, yaitu dengan mulaan. Kalau mulaan dia datang hakim dan diambil sumpah. Dia diambil sumpah. Dan mengatakan asyhadu billah, saya bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa tuduhan saya terhadap istri saya adalah benar. Sebanyak 4 kali tempatkan. Sebanyak 4 kali. Kemudian kelima kalinya diingatkan Allah kepada hakim, hati-hati ini. Kamu mau menyebut tuduhan enggak? Atau mau menanyakan?
Yang kelimanya apa? Kalau sekiranya tuduhan saya salah, tuduhan saya bohong, saya berhak mendapatkan laknat Allah. Ya, saya berhak mendapatkan laknat Allah. Kalau ternyata si istrinya dia tidak membantah, nah berarti tidak ditegakkan hukum, ditegakkan hukum tersebut. Tapi nggak salah. Tapi kalau ternyata si istrinya juga tidak ngaku, maka dia juga membantah tuduhan tersebut dengan bersumpah. Dia bersumpah bahwasanya tuduhan suami saya terhadap saya itu adalah bohong. Sebanyak empat kali dia bersumpah. Yang kelima ini yang tidak hati-hati, ya kan? Nah kemudian kalau dia bersumpah lanjut, ya maka dia mengatakan yang kelima ya, kalau sekiranya tuduhan suami saya benar, maka saya siap mendapatkan murka Allah. Nah setelah itu kedua-duanya bebas dari hukuman dunia. Kedua-duanya bebas dari hukuman dunia. Si istrinya tidak dirajam, si suaminya tidak dicambuk karena qada karena tuduhan zina. Dan kedua-duanya harus pisah selama-lamanya. Tidak boleh ada rujuk kembali. Itu disebut penggunaan sumpah. Jadi apa tahu kita sumpah karena harus menghormati sumpah. Jadi sumpah itu jangan dilakukan kecuali untuk perkara-perkara yang penting. Untuk perkara-perkara yang urgen. Jadi jangan sedikit-sedikit sumpah. Ini yang berbahaya perkara dagang. Demi Allah ini barang ini bagus. Jadi untuk melanjutkan dagangnya dia ngobrol sumpah ini yang Islam. Ini tidak menghormati sumpah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tuti' kulla halafin mahin." Dan janganlah kamu mentaati halal. Ini sebuah mubalaghah dari hadis. Orang yang kathirul halaf banyak bersumpah. Jangan kamu mentaati orang yang banyak bersumpah dari kina. Ya. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 10. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-89, "Wahfadzu aymanakum." Jagalah pada kalian sumpah kalian. Jagalah pada kalian sumpah kalian. Maksudnya apa? Ailah tahlifu illa indal hajat. Janganlah kalian bersumpah kecuali ketika memang dibutuhkan. Itu untuk membebaskan Tuhan atau untuk meyakinkan. Ya, misalkan kita mengabarkan sesuatu kepada orang dan ada kekhawatiran orang tersebut tidak percaya kalau berita tersebut adalah berita yang penting untuk dirinya, supaya dia percaya apa melakukannya dengan sumpah. Ya, maka dengan sumpah. Misalkan kita bertemu dengan teman kita di bawah, kita berpulang. Misalkan ibumu sakit, ingin ditengok, tapi ada kemungkinan orang itu tidak percaya kita. Ya, ada kemungkinan tidak percaya ke kita. Maka kita mau bersumpah, wallahi demi Allah, ibumu sakit, coba tengok. Jadi dia benar. Saya sudah sumpah dengan itu. Akhirnya dia pulang. Seperti itu. Jadi sumpah itu ketika memang diperlukan. Ya. Baik. Kemudian wafi'al as-sidqi wal birr, dan sumpah dalam keadaan jujur dan dalam kebaikan. Ya, dikarenakan banyak bersumpah atau berdusta di dalam sumpah. Tadi ini menunjukkan ada proses istighfar. Dia istilahnya apa? Menganggap enteng kepada Allah. Ada unsur menentengkan, menganggap enteng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak apa? Awalnya ta'adzim lahu, dan tidak menentangnya. Ya.
Baik. Dan ini menafikan kesempurnaan tauhid. Nah, kaitannya dengan kitab ini apa? Karena banyak maksudnya ini berarti kurang pengagungannya kepada Allah, dan ini bertentangan dengan menafikan kesempurnaan akidah dan kesempurnaan tauhid. Ya. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Salatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim abadan wa ja'a fi rajulun ja'ala Allahi rahmatahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi illa biyaminihi." Jadi 3 golongan yang tidak akan diajak bicara pada Allah dan tidak akan dibersihkan nanti di hari kiamat, dan baginya adalah azab yang pedih. Nah, kemudian di antara yang disebutkan adalah orang yang menjadikan Allah sebagai komoditi perdagangannya. Ya, jadi orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Artinya dia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya, dan tidak menjual kecuali dengan sumpahnya. Bagaimana tidak membeli dengan sumpahnya? Demi Allah, anak sakit kita duitnya terus jual saat itu. Demi Allah, itu sangat anak sakit ini uangnya. Dia membeli sesuatu ingin bukan dengan sumpah. Demi Allah, anak sakit ini segede itu. Ayat ini yang mempuas. Demi Allah, dengan mengajukan saya menanam. Nah, kemudian dia menjual barangnya dengan sumpah. Demi Allah, itu barang terus. Demi Allah, ini barang terus. Sampai yang dirinya mengeksekusi itu pada benar. Tapi setiap orang dia seperti itu. Ya, setiap orang dirinya beliau mengeksekusi itu dan banyak betul kalau beda-beda. Ya, kalau itu perbedaan betul. Ya, seperti itu. Nah, dia tidak akan membeli dan menjual kecuali dengan sumpah. Dan Allah mengancam keras orang yang mengancam bersumpah. Ya, atau di sini Nabi SAW mengancam keras orang yang banyak bersumpah tadi. Jadi apa hukumnya? Tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, dan baginya ada yang pedih. Nah, maka ini menunjukkan betapa diharamkannya banyak bersumpah. Karena apa tujuannya? Untuk ihtiram, untuk menghormati nama Allah Ta'ala, dan sebagai untuk takdim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga haram bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dia berdusta, atau disebut dengan istilah al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus. Kenapa dikatakan al-yaminul ghamus? Li'annahu yanqamisu bi sahibihi ilan. Dikatakan sumpah tersebut menyebabkan pelakunya diceburkan ke dalam neraka. Ya. Dan Allah mensifati orang-orang munafik bahwasanya mereka itu suka berdusta dalam sumpahnya, sedangkan mereka mengakui wa yahlifuna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka bersumpah atas nama Allah dalam keadaan berdusta, sedangkan mereka tahu mereka dalam kedustaan. Orang munafik itu apa? Ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya itu sebagai junnah, sebagai tameng, ya, untuk melindungi kepentingan mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka melenceng, menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, baik. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, pertama, haram bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Contohnya bersumpah dengan amanah demi amanah, atau dengan Ka'bah demi Ka'bah, atau dengan Nabi.
syirik. Walaupun jujur. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah itu haram walaupun jujur. Kembali untuk menggabungkan antara maksiat dan syirik. Kemudian yang kedua, haram bersumpah dengan menyebut nama Allah kalau dia berdusta dengan sengaja. Dan itu adalah disebut dengan al-yaminul ghamus. Ya. Baik, kalau tidak sengaja dosa. Apa contoh tidak sengaja? Misalkan gini, kita tuh perasaan kayak lihat seseorang di jalan. Ya, jadi perasaan kayak mungkin salahnya ada yang begini. Misalkan apa? Ada orang, kamu lihat apa? Sampai mana tuh? Saya dari tadi di jalan kayak lihat, kayak tadi. Oh saya lihat tadi di situ. Benar, betul saya lihat. Padahal sebetulnya benar dia. Tapi orang ini dia saya kayak tidak ada seperti itu. Tidak ada. Dan dosa itu tidak sengaja. Itu tidak sengaja seperti itu. Nah, kemudian dia disebut dengan al-yaminul ghamus. Nah, kemudian yang ketiga, haram banyak bersumpah walaupun jujur. Haram banyak bersumpah walaupun benar. Ya, selama tidak ada kebutuhan kepadanya. Karena itu termasuk istighfar. Termasuk menggampangkan atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenai Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan Allah. Walaupun benar demi Allah itu akan skill, tapi terus seperti itu. Demi Allah akan segini, demi Allah dia benar. Tapi dia banyak hal-hal tersebut. Itu nggak boleh. Kemudian yang kelima, jawazul halif bila ilaha masabikun wal hajj. Dibolehkan bersumpah dengan menyebut nama Allah kalau dia jujur dan memang ketika dibutuhkan. Jadi boleh sumpah itu syaratnya dua, jujur dan ketika dibutuhkan. Jadi jangan bersumpah kecuali untuk perkara yang urgen, perkara yang penting dan kita dalam keadaan jujur, maka itu tentu menjaga sumpah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.